Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Wiralodra. Kembali Mahapedia Podcast hadir untuk dapat memberikan informasi kepada Sobat Wiralodra semua. Informasi berkaitan dengan kegiatan kampus, aktivitas perkuliahan dan aktivitas kemahasiswaan yang ada di Universitas Wiralodra. Nah, dalam episode Mahapedia kali ini kita akan mencoba mencari informasi berkaitan dengan program studi yang ada di Universitas Wiralodra, khususnya di Fakultas Agama Islam, yakni dari program studi Perbankan Syariah. Langsung saja kita panggilkan Bapak Ketua Program Studi dari Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra, Bapak Ahmad Syatori MA.Eka. Selamat siang Pak. Selamat siang kembali Pak Topan. Alhamdulillah nih Pak Ahmad Syatori ya. Kali ini kita bisa bertemu di program Mahapedia Podcast untuk bisa mencari informasi nih Pak berkaitan dengan program studi Perbankan Syariah. Karena memang saat ini Sobat Wiralodra kita masih membuka pendaftaran mahasiswa baru Pak untuk tahun akademik 2022-2023. Nah Pak, sebelum kita tanya-tanya lebih jauh, mungkin Pak Kaprodi bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu Pak untuk Sobat Wiralodra semua. Oke, terima kasih Topan atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita kesempatan ini bisa bertemu ya untuk program pengenalan Prodi ya. Prodi. Baik, nama saya Ahmad Syatori, MA.Ek ya. Sebagai Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam UNWIR. Berkaitan dengan domisili Pak, tempat tinggal dari lengkap mana, berarti. Domisili saya di Desa Kempek ya, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon. Jadi, berarti dari Cirebon Pak? Dari Cirebon, ya. Jadi program studi Perbankan Syariah Ketua Prodinya orang Cirebon nih Sobat Wiralodra. Jadi barangkali memang rekan-rekan yang di luar Indramayu juga bisa langsung kenalan nih sama Pak Ahmad Syatori. Tapi istri saya di sini Pak, di Indramayu. Berarti tinggalnya di Cirebon. Tinggal di Cirebon. Berarti memang ada keluarga di Indramayu juga. Nah, Pak Kaprodi. Karena memang ini pembukaan mahasiswa baru di Universitas Wiralodra ini sedang dibuka ya Pak untuk tahun akademik 2022-2023 berkaitan dengan program studi Perbankan Syariah nih Pak di UNIR sendiri sudah berapa lama ya Pak untuk berdirinya? Jadi kalau kita lihat berdiri program studi Perbankan Syariah itu memang kita dimulai di 2015 ya. 2015 dan memang berdirinya program studi itu sendiri memang dilatar belakangi oleh tadi yang Pak Topan bilang boomingnya boomingnya ekonomi syariah. Dan memang khususnya di lembaga keuangan syariah terutama perbankan itu di 2015 di Indonesia saja ini sudah berdiri 15 bank syariah gitu ya. Belum lagi unit-unit syariah yang lain ditambah dengan lembaga-lembaga yang lain sebagaimana finance syariah, kemudian juga ada pegadaian syariah gitu. Kemudian ada lagi asuransi syariah dan beberapa syariah yang lain. Termasuk juga yang bersifat koperasi dan PMT gitu. Nah Pak, ini karena Sobat Wiralodra pastinya banyak juga Pak yang memang belum mendaftar di UNWIR ya, atau memang belum memilih program studi Perbankan Syariah nih Pak. Apakah memang ketika pengen kuliah pilih jurusan program studi Perbankan Syariah itu harus ada klasifikasi, harus lulusan apa gitu Pak? Apakah boleh misalkan lulusan SMA, SMK atau memang MA daftar di Perbankan Syariah? Jadi program studi Perbankan Syariah itu bisa untuk semua calon mahasiswa dari berbagai sekolah menengah
Dan berarti dalam berjalannya ini Pak, untuk program studi perbankan syariah ini untuk tahun 2022 sekarang akreditasinya apa berarti Pak? Kita akreditasinya di 2017 mendapatkan grade C ya. Dan alhamdulillah sekarang kita sedang menyusun dan kita berusaha optimal untuk bisa naik grade gitu. Karena kita juga meskipun baru harus berakselerasi ya, dengan tuntutan visi daripada prodi itu sendiri. Sebagaimana juga visi dari FAI juga universitasnya. Ya, Pak, iya. Nah Pak, ini Sobat Wiraloda pastinya penasaran Pak, ketika memang pendaftar ya, untuk mendaftar itu apakah memang itu hanya untuk lulusan yang berbau perbankan atau manajemen saja, ataukah memang dari semua lulusan bisa Pak? Ya kalau di perbankan syariah ya ini terbuka secara inklusif untuk semua lulusan ya. Jadi jangan takut ini Sobat Wiraloda untuk yang dari sekolah umum misalkan ya. Ini karena sebetulnya di perbankan syariah itu yang dijadikan core ya, sebagai programnya itu kan bagaimana dia bisa menjadi praktisi di perbankan, dan secara operasional perbankan syariah juga tidak berbeda sebetulnya ya dengan bank konvensional ya, Pak, hanya pada tingkat operasionalnya semua itu dilandasi oleh nilai-nilai syariah gitu. Iya. Jadi jangan khawatir ya. Tetapi memang karena kita di prodi Fakultas Agama Islam ya, maka tentu di mata kuliah juga kita kenalkan gitu tentang mata kuliah keislaman gitu kan, sebagai bekal mereka gitu. Bagaimana kemudian mereka bisa terbentuk menjadi mahasiswa yang kemudian outputnya atau lulusannya itu bisa menjadi profesional yang Islami begitu ya. Gitu, dan Pak, khususnya lebih bisa diterima ya Pak oleh pengguna nanti ya Pak, di luaran sana ya Pak. Nah Pak, tadi kita sudah berbicara bahwa program studi perbankan syariah ini mempersiapkan lulusan yang luar biasa ya, khususnya untuk lembaga-lembaga keuangan syariah. Nah berkaitan mata kuliahnya Pak, mungkin bisa sedikit disampaikan agar memang teman-teman Sobat Wiraloda bisa, oh iya kita ketika masuk ke PSY nih ada mata kuliah yang menarik gitu Pak. Apa saja Pak? Barangkali sedikit bisa disampaikan ke Sobat Wiraloda. Ya saya kira karena kita prodi perbankan syariah di lingkungan ya, di lingkungan universitas, dan kita di bawah naungan Fakultas Agama Islam, tentu kita juga mata kuliahnya itu kan ada 3 kategori lah. Ada mata kuliah yang memang mata kuliah universitas begitu umum, ya, umum gitu kan. Kemudian ada mata kuliah fakultas yang mengenalkan tadi ya dasar-dasar pemahaman tentang keislaman. Iya. Termasuk juga di situ diajarkan ya usul fikih, kaidah fikihnya. Karena bagaimanapun mereka juga kita siapkan nanti kan di samping nanti sebagai praktisi di perbankan syariah, mereka juga bisa menjadi pengamat, misalkan pengamat tentang ekonomi syariah. Ya, jadi bagaimana metodologi pembentukan hukum fikih itu juga diajarkan begitu lewat tadi ya usul fikih, kemudian qaidul fikih, dan juga beberapa ilmu-ilmu yang lain, misalkan Ummul Quran ya, hadis-hadis yang keekonomian gitu, dan seterusnya gitu Pak. Nah Pak, ini kan kita sedikit melihat ya Pak, bahwasanya program studi perbankan syariah di Indonesia ini baru sedikit Pak. Tidak begitu banyak menjamur seperti halnya manajemen ataupun akuntansi ya Pak. Nah berkaitan dengan perbankan syariah di Unwir sendiri nih Pak, ada tidak sih Pak keunggulannya Pak? Jadi ketika Sobat Wiraloda semua yang sekarang belum menentukan pilihan, oh iya karena ada keunggulan nih yang memang beda dari yang lain, kita mau nih daftar di PSY Unwir. Keunggulan dari perbankan syariah di Unwir sendiri Pak, mungkin dari kampus-kampus yang lain mungkin bisa disampaikan Pak. Ya saya kira kalau kita identifikasi keunggulannya
Jadi di produk perbankan syariah itu memang tadi ya, ya mungkin juga keunggulan karena kita sudah menyiapkan begitu outputnya sebagai praktisi sebetulnya. Karena kalau saya lihat juga di struktur ya program studi yang sama di perguruan tinggi yang lain itu ada yang memang dominasinya dari satu mata kuliah itu mengarah kepada pemahaman tentang hukum muamalahnya misalkan atau hukum ekonomi syariahnya. Nah kalau kita memang di sini keunggulannya itu kita siapkan sebagai praktisi Pak sebagai praktisi. Jadi jangan khawatir ya Sobat Wiralodra, nanti setelah lulus insya Allah begitu kita akan bisa menjadi bagian dari masyarakat yang di samping dia sebagai akademisi juga mempunyai atau profesional begitu dalam kemudian menerapkan nilai-nilai Islam, kemudian juga menerapkan teknologi begitu dan terutama pada bidang manajemen keuangan Islam begitu Pak. Berarti sungguh sudah dipersiapkan ya Pak oleh program studi perbankan syariah berkaitan dengan lulusan kita agar memang lebih baik ya. Karena memang hadirnya kan itu merespon gitu, merespon dinamika zaman karena memang saat itu tadi ya kita sedang booming karena memang ujian pada saat krisis kemarin itu kan di mana bank-bank konvensional tidak bisa menghadapi menghadapi kondisi itu sehingga bank syariah sudah banyak kemudian menjadi bukan hanya wacana tetapi memang tadi saya bilang juga di Indonesia sudah eksis tadi bank umum syariah yang saya kira ini juga sebuah peluang yang sangat besar karena akselerasi perkembangan yang begitu besar gitu kan harus juga diimbangi dengan SDM yang ada gitu yang memang dia siap secara tadi ya dia kompatibel siap dan berkompetisi di dunia itu begitu. Nah Pak, untuk proses perkuliahan sendiri Pak, karena barangkali Sobat Wiralodra penasaran nih Pak, apakah memang di perbankan syariah itu memberikan materinya hanya di dalam kelas saja ataupun memang ada aktivitas-aktivitas lain Pak dari program perkuliahan di perbankan syariah sendiri? Ya kalau persoalan tadi ya metode pembelajaran gitu kan ya itu kita kembalikan sebetulnya pada kreativitas dosennya masing-masing gitu. Tapi intinya bahwa semua yang menjadi capaian capaian pembelajaran itu harus terpenuhi gitu sebagai target di tiap-tiap mata kuliah gitu. Kalau kita lihat itu memang dinamis seperti misalkan kita kan sekarang juga belum bisa secara full memberi pengajaran secara offline gitu kan, jadi masih hybrid gitu. Kita juga masih memberi ruang untuk kita belajar jarak jauh begitu. Dan memang karena ini adalah kita arahnya ke orientasi kita ke praktis maka banyak kemudian misalkan dosen itu minta izin gitu, bagaimana kalau saya misalkan pengajarannya langsung ada yang dibawa ke beberapa bank di sekitar Indramayu kemarin juga saya ikut hadir di sana di Pegadaian Syariah gitu kan. Nah, jadi kalau itu saya berikan kebebasan yang penting tadi Pak target capaian pembelajarannya terpenuhi gitu. Jadi memang sangat menarik sekali ya Pak. Jadi perkuliahan itu dosen juga memberikan ruang terbuka agar memang capaian yang diharapkan sebagai untuk lulusan yang bisa langsung digunakan praktisi itu kita upayakan dari sekarang ya Pak untuk praktek-praktek di bank. Dan Pak Topan di perbankan syariah kita punya mini bank gitu. Oh, ada mini bank ya Pak? Ada mini bank karena memang mini bank itu kan sebagai sebagai teaching factory lah. Jadi sebuah media juga yang langsung memberi pembelajaran praktis gitu. Bagaimana kemudian mahasiswa dikenalkan gitu kan dengan operasional perbankan mulai dari frontline kemudian seperti misalkan dia menjadi customer service teller gitu kan, termasuk juga supervisinya dan juga dikenalkan bagaimana mereka bekerja di belakang meja gitu, back desk gitu back office lah gitu kan. Jadi semua dikenalkan di situ. Jadi bagaimana kemudian mahasiswa itu sudah terinstal gitu
bagaimana sih sebetulnya ya miniatur dari bank yang sesungguhnya sehingga ketika mereka itu lulus ya, kemudian masuk dalam dunia kerja khususnya di perbankan ya sudah sangat familiar insya Allah begitu Pak. Ini sudah dipersiapkan ya, ada mini bank juga di Fakultas Agama Islam. Nah Pak, ini berkaitan dengan kerjasama Pak untuk program studi perbankan syariah sendiri untuk mendukung program dari ketercapaian tadi, pastinya kan ada kerjasama dengan pihak-pihak luar ya Pak. Mungkin bisa sedikit dijelaskan Pak kerjasama prodi perbankan syariah ini. Oke, jadi memang kerjasama itu sesuatu yang harus ya Pak ya. Karena kita juga perlu kan dukungan stakeholder gitu kan. Jadi kita sudah membangun Pak kerjasama dengan hampir semua perbankan syariah di Indramayu Pak. Ada BSI yang kalau dulu kan masih semenjak mandiri syariah kita sudah bekerja sama ya. Kemudian Bank Muamalat, kemudian Pegadaian Syariah ya, dan juga kita bekerja sama dengan beberapa lembaga-lembaga yang concern untuk ekonomi Islam gitu. Kita bahkan kita punya komisariat ya di IAI Pak, Ikatan Ahli Ekonomi Islam di fakultas gitu. Di fakultas, tapi karena itu ranahnya ekonomi maka hampir semua anggotanya itu dari perbankan syariah gitu. Jadi memang IAI juga itu penting ya kita membangun kerjasama dengan mereka karena dia sangat concern gitu untuk program-program pendidikannya, pengkajiannya, pengembangan bahkan sosialisasi terhadap ekonomi Islam gitu. Bahkan dulu waktu kita masih awal berdiri kita sudah punya MES Pak, masyarakat ekonomi syariah gitu. Iya. Nah jadi itu yang saya anggap penting untuk kita pertahankan bahkan kita kembangkan dan gini Pak, kemarin alhamdulillah kita juga sudah go internasional gitu. Fakultas sudah MOU dengan UTM, Universitas Teknologi Mara itu dan dia punya akademinya ACIS namanya, Academy of Islamic Contemporary Studies gitu. Jadi itu ada banyak kemudian prodi-prodi yang memang perlu kita sinergikan karena memang di concern dalam bidang yang sama gitu di perbankan atau ekonomi syariah dan bisnis Islam dan seterusnya begitu Pak ya. Ini sangat luar biasa sekali ya Pak apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Program Studi Perbankan Syariah nih. Banyak juga kerjasama dilakukan untuk memang dapat mengembangkan potensi dari mahasiswa itu sendiri baik dalam dosen terus kemudian program studi dan mahasiswanya. Nah Pak, berkaitan dengan lulusan nih Pak atau alumni ya. Ini dari perbankan syariah sendiri Pak, biasanya lulusan dari PSY nih biasanya profil lulusannya bisa jadi apa gitu Pak? Kalau kita ya mestinya tadi di awal kita profil dari program studi perbankan syariah itu memang core-nya itu memang kita siapkan tadi ya untuk menjadi praktisi di lembaga keuangan baik bank maupun non bank ya. Tapi terutama perbankan syariahnya. Jadi nanti dia bisa masuk di situ sebagai bagian daripada organisasi itu sendiri, baik nanti tadi sebagai frontline bahkan mungkin memang banyak juga yang kemudian bisa menjadi manajernya dan seterusnya gitu Pak ya. Nah Pak, ini yang terakhir Pak, mungkin sebagai kalimat penutup dari Pak Kaprodi sendiri karena memang saat ini pendaftaran mahasiswa baru sedang kami buka untuk gelombang 3 ya Pak, mulai bulan Juni sampai Juli 2022. Bisa diajak untuk Sobat Wiralodra semua kira-kira bisa daftar nih di Perbankan Syariah Universitas Wiralodra oleh Pak Kaprodi. Oke. Jadi Sobat Wiralodra ya, jangan ragu itu kita masuk di Unwirbae kan begitu ya, dan pilih program studi perbankan syariah karena memang tagline kita juga committed to your future gitu. Jadi jangan khawatir ya, insya Allah di prodi kita gitu Anda sudah disiapkan nanti untuk menjadi tadi Pak ya bagian dari masyarakat yang kemudian sebagai akademisi juga sebagai profesional gitu di bidang keuangan syariah tentunya.
Luar biasa Pak Kaprodi. Nah Sobat Viraloda, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kaprodi ini segera tentukan pilihan Pak untuk Sobat Viraloda semua yang memang saat ini belum mendaftar, khususnya belum mendaftar di Universitas Viraloda, bisa pilih untuk program studi perbankan syariah Fakultas Agama Islam Universitas Viraloda. Kami masih membuka pendaftaran untuk jalur ujian masuk gelombang 3 mulai bulan Juni sampai akhir Juli 2022. Dan untuk pendaftaran bisa dilakukan secara langsung di sekretariat pendaftaran kami di kampus Universitas Viraloda, Gedung Rektorat lantai 1, atau pendaftaran secara online di www.pmb.unwir.ac.id. Terima kasih Pak Kaprodi atas kesempatan kali ini. Kedepan kita bisa kembali bertemu di Media Podcast ya Pak, untuk bisa membahas informasi-informasi lain berkaitan dengan perbankan syariah khususnya ataupun yang lainnya. Kita bisa bahas semuanya di sini. Sobat Viraloda, tetap pantengin YouTube official Universitas Viraloda Indramayu, dan Mahapedia Podcast kali ini bersama Pak Kaprodi Perbankan Syariah kita akhiri sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.